exception itu pengecualian. Jadi digunakan ini ya sama kayak di Java juga ada exception ya. Ketika ini ya ada error. Jadi kalau kita sudah buat program gitu ya, aplikasi gitu ya, kan kita nggak ingin ketika aplikasi kita jalankan ada pesan error. Nanti kalau ada pesan error berarti artinya itu program kita ya masih ada errornya gitu ya. Nah, gimana caranya untuk ini menyembunyikan pesan error itu ya supaya kalau ada yang nggak pas gitu ya, tapi nggak keluar pesan errornya. Tapi ada pesan yang kita buat sendiri gitu, misalnya begitu ya. Kalau ada error ya dia langsung berhenti. Ya. Contohnya kapan kita exception ya. Jadi kalau misalnya ya ada input yang tidak sesuai. Ya, contohnya ini ya, misalnya kita punya keting ya, display super value di sini ya, 4 jadi 25. Sim you already know, yes right, entering data that is not integer will completely ruin the application. This what coder will see. Ya, jadi misalnya saya jalankan ini, kalau saya isi A misalnya ya, padahal kan butuhnya integer, ya, maka akan ada pesan error. Nah, pesan errornya kan ini ya nggak enak dibaca. Apalagi kalau kita buat program buat orang Indonesia itu yang ini kan pesan errornya pakai bahasa Inggris. Nah, kita katakanlah ingin mengganti pesan errornya atau supaya tampilannya tuh lebih enak. Kalau di sini kan agak susah bagi orang yang tidak paham pemrograman, susah mengartikan pesan ini ya. Yang baru belajar aja juga masih banyak yang nggak tahu ini maksudnya apa ya, apalagi yang nggak pernah belajar sama sekali. Nah, maka kita kalau ada error itu kita pakai exception. Ibaratnya kita tangkap errornya ya sebelum dia keluar, itu kita tangkap. Nah, ini pakai try except ini, pakai percabangan try except. Jadi error yang kita tangkap itu kita masukkan ke dalam try ini. Nah, kalau berhasil ada error yang ketangkap, kita akan jalankan perintah-perintah setelah except. Maksudnya seperti itu. Jadi yang kita coba tangkap ya. Jadi instruksi apa yang kira-kira akan mungkin memberikan error, kita taruh di bagian try. Kalau ada error yang ketangkap, dia akan menjalankan yang di except. Kalau tidak ada error yang ketangkap ya lewat ya, except-nya nggak dijalankan ya, dia jalan lanjut ke berikutnya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, ini contohnya kayak tadi ya. Ini kalau saya jalankan ya, dia kan mintanya integer ya, kayak saya kasih input A, nah ini I don't know what to do. Nah, karena tadi masukkan A. Ya, mungkin lebih pas kalau misalnya, tolong masukkan bilangan integer maksudnya gitu ya, akan lebih paham, lebih mudah dipahami ya daripada I don't know what to do. Ya, kita bisa exception-nya bisa dua, tergantung dari tipenya ya. Ini misalkan saya jalankan ya. Ini kalau misalnya saya jalankan dengan bilangan integer, maka yang except ini nggak akan dijalankan. Dia akan memberikan output sesuai ya, resiprokal adalah 1/5 ya, 0,2. Tapi kalau misalnya saya jalankan lagi, kalau saya kasih A, dia value error. Value error ya. I don't know what to do nih kalau value error. Tapi ada satu error lagi yaitu division, zero division ya. Jadi kalau ini saya jalankan, saya kasih 0 ya, kan 0 ya, 1 dibagi 0 itu kan tidak ada. Nah, division by zero is not allowed. Ya. Jadi sesuai dengan errornya apa? Errornya ada zero division error, ada value error ya. Ya, kita perlu baca-baca dokumentasinya Python ya untuk mengetahui jenis-jenis errornya apa.
Nah, ini kalau errornya bukan dua tadi ya, error yang lain ya, maka pakai except itu aja, tidak usah disebut errornya apa. Nah, semua ini nggak tahu nih. Contohnya apa ya? Ini disebut nggak ya contohnya? You can say we accepted except, but this time is there's no exception. Anonymous, it's default. You can expect it. Exception is raised and that will be handled by and must be the last acceptance always. Ya, cuma di sini contohnya apa supaya dia masuk ke sini apa yang nggak dikasih contoh, coba kita kasih. Nah, kalau enter aja, I don't know what to do, berarti dia value error. Kalau kita kasih bilangan ini I don't know what to do juga, ini value error juga. Jadi kalau yang selain dua ini apa ya? Nggak tahu contohnya apa. Ya ini contoh aja ya. Siapa tahu ada value error lain selain value error dan zero division error. Nah, ini beberapa exception ya. Ada zero division itu pembagian dengan nol, atau ya ini bisa juga ini ya, pokoknya ya terkait dengan pembagian dengan nol ya, yang tidak nilainya tidak ada gitu. Kalau value error itu ini ya biasanya ini perubahan tipe ya. Jadi dia pengen diubah jadi integer atau float tetapi tidak memberikan nilai. Nah, itu value error. Kalau type error itu tipe error jelas. Tipe misalnya yang dibutuhkan itu list tapi cuma dikasih satu nilai aja, misalnya seperti itu. Oh, ini list indexnya pakai float itu nggak boleh ya, itu type error. Jadi kalau harusnya integer tapi dikasih float, nah itu nggak boleh. Ada atribut error. Nah, atribut error dan ini mengaktifasi metode yang bukan belum ada, yang belum ada. Jadi pen 2, pen 3, dan third line, oh depend itu depend 3, tiganya nggak ada ya, maka dia akan ya ketemu atribut syntax error. Kalau syntax error ya kita yang salah coding ini kalau syntax error. Pattern grammar. It may sound strange that some error of this kind cannot be identified without first running the code. Ya, jadi ini kalau ini syntax error ya kesalahan programmernya ya. Jadi ini it's bad idea to handle this exception in your program. Ini sudah disarankan. Nah, ya untuk debugging bolehlah, tapi kalau untuk production mestinya ya kita hapus semua yang kita ini ya tes semuanya dan tidak ada syntax error. Ya, kita butuh ini testing code. Ya. Karena kenapa? Karena ini apa kok coding yang kita buat itu kan nanti yang jalankan orang lain, ya, bukan diri kita sendiri. Kalau kita yang jalankan kita tahu paham inputnya apa. Misalnya contoh ini ya, enter current temperature misalnya, masukkan suhu saat ini ya. Saya ingin masukkan suhu saat ini tuh 30 derajat kan, bisa saya tulis 30 gitu ya. Nah, kan error dia, ya error. Karena yang dibutuhkan bukan 30 gini, tapi 30 angka mestinya. Ya, mestinya kan 30 ini. Ya, above zero dia. Di atas no. Ya, ini perlu kita lakukan debugging, testing, dan kita uji apakah ada pesan error atau tidak. Nah, pengujian itu penting. Nah, mengapa ini? Contohnya ini. Di sini secara sengaja ada error tidak? Ya, coba kalau kita jalankan, ini misalnya kita isi 35 ya, above zero. Ini errornya di mana coba?
Oh ini kalau ya kita jalankan lagi. Kalau kita kasih nilai negatif dia error. Ya, kalau dikasih nilai negatif error. Mestinya kan ngeprint ini ya below zero. Nah, cuma printnya di sini kurang T. Saya kasih T minus 3. Nah, below zero. Nah, maka kita harus tes dengan seluruh nilai ya. Semua kemungkinan nilai kita uji. Ya, semua kemungkinan nilai kita uji supaya ya semua ini akan dijalankan kita tes. Jadi kalau ngetes pakai positif aja, oh bener, ternyata dikasih negatif, error. Nah, berarti ada bug-bug itu ya kesalahan. Kalau di bug itu berarti ya apa memperbaiki kesalahan itu. Bug itu sebenarnya aslinya ini ya apa kuman gitu ya. Nah, maka kumannya harus dibasmi. Ya debugging paling sederhana ya kita pakai print. Kita pakai print. Ini paling sederhana. Ngeprint isi variabelnya ya. Nah, ini ada beberapa tips ya, nanti bisa kita pelajari sendiri. Bisa pakai unit testing. Jadi kalau kita sudah bikin aplikasi yang besar ya, kita harus bikin unit testingnya. Dengan unit test itu semua kemungkinan input, kita coba semuanya. Nah, ini sudah sampai di summary, bisa kita pelajari sendiri. Nah, ada project, silahkan dicoba projectnya nih, membuat tic-tac-toe gitu ya. Ya, kayaknya seru nih kalau ada waktu buat nyoba. Oke, sudah selesai.